Shalom semuanya, selamat datang di ibadah online GBI Rock Ambassador pada minggu ini. Bagaimana kabarnya? Saya percaya perlindungan Tuhan pasti ada pada setiap kita. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada minggu ini Tuhan. Kami bisa berkumpul dan kami bisa bertemu dalam ibadah online pada hari ini. Biarlah penyertaan-Mu tetap akan ada dan biarlah kami bisa menyiapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sama-sama kita mulai menyembah Dia, amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita, haleluya. Semuanya tepuk tangan bagi Allah kita. Come on. Kau yang hidup di dalamku, menjadikan ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Surga bumi bersorak bagi-Mu Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikan ku lebih dari pemenang. Katakan seluruh bumi, seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Surga bumi bersorak bagi-Mu Tuhan, haleluya. Oh, terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang heran, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi. Katakan kuasa iblis dikalahkan, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak.
Surga bumi bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, segala mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, berikan dengan Roh-Mu. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, menikah dengan Roh-Mu. Sama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah. Kau bersamaku Tuhan, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, Kau bersamaku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan, berada di dekatku. Oh, bersamamu Tuhan, ku lewati hidupku. Bersamamu Tuhan,
Oh, ditinggikanlah nama-Mu. Ku mau menyembah-Mu, Yesus. Oh, haleluya. Segenap hidupku menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, hidupku mengenali firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Katakan kau bersamaku, bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama katakan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sampai kapanpun Kau bersama dengan kami. Kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu pimpinan-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, senang sekali kita berjumpa lagi pada ibadah Amos pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini diberi tema iman yang sejati. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius 17 ayat 14 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah iman itu menurut Bapak dan Ibu? Saya akan coba membantu dengan menyampaikan beberapa pendapat orang tentang iman. Yang pertama, kita tahu bahwa banyak orang beranggapan iman adalah alat untuk memperoleh sesuatu, alat untuk memperoleh keinginannya. Bagi kebanyakan orang, iman dipahami sebagai sebuah daya atau sesuatu kekuatan yang dapat menggerakkan Tuhan untuk memenuhi hal-hal yang kita inginkan untuk terjadi di dalam hidup kita. Itu sebabnya beberapa orang telah dengan sangat mudah menasihati orang-orang yang sedang menginginkan sesuatu untuk meminta kepada Allah apa yang diinginkannya itu dengan mengandalkan iman. Contoh,
Misalnya ada orang mau cari pasangan hidup, maka dia perlu berdoa dengan iman. Ketika seseorang menghadapi persoalan, maka untuk mendapat jalan keluarnya dia perlu berdoa dengan iman. Atau orang sedang mencari pekerjaan, dia tentu juga perlu memintanya kepada Tuhan di dalam doa yang penuh iman. Juga iman seringkali dibutuhkan ketika orang ingin membeli rumah, ingin dapat mobil, atau sedang memulai sebuah usaha pekerjaan yang baru. Selalu saja orang-orang disuruh untuk berdoa dan beriman kepada Tuhan. Maka nanti pasti akan menerima apa yang diinginkannya itu, asal doanya itu didasarkan sungguh-sungguh dengan iman. Apalagi jika orang sedang mengalami sakit yang cukup parah, misalnya kena atau ketularan COVID-19, maka nasihat yang paling utama dari para rekan Kristen atau hamba Tuhan adalah harus beriman ya, percaya bahwa Tuhan pasti bisa sembuhkan kamu. Saudara, apakah iman adalah sesuatu yang memang sangat manjur untuk meminta, bahkan kalau perlu memaksa Tuhan agar menuruti kehendak kita dan mengabulkan, agar Ia mengabulkan segala permintaan kita? Kan ada ayatnya yang berbunyi demikian, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Lukas 17 ayatnya yang ke-6. Jadi apakah memang benar pernyataan ini? Perhatikan apakah benar pernyataan ini. Iman adalah sesuatu yang dapat menggerakkan Tuhan untuk bertindak menuruti kehendak hati kita. Atau dengan kata lain, iman itu dapat memaksa Tuhan untuk melakukan segala hal guna memenuhi keinginan kita. Benarkah iman itu adalah sebuah kekuatan ajaib yang dapat merubah rencana Tuhan dalam hidup orang-orang yang beriman? Benarkah Allah dapat berubah pikiran karena doa-doa dan permohonan yang berdasarkan iman, lalu menuruti keinginan kita karena iman yang sudah kita miliki itu, dan lalu kita dengan sedaya upaya sudah berdoa, bahkan berpuasa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan mengabulkan permohonan kita? Apakah ayat yang tadi kita baca mendukung pendapat bahwa doa orang yang tidak dikabulkan adalah karena kurang iman? Ya, kalimat ini, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari, kata Yesus. Apakah ini maksudnya bahwa doa yang tidak dikabulkan itu adalah karena kurang iman? Ya, jawabannya ya, jelas ya. Tetapi apakah konsep iman yang dimaksud Kristus di sini ketika ia mengucapkan hal itu? Kita coba lihat iman dalam Alkitab. Yang pertama, Abraham adalah disebut bapa orang beriman. Abraham disebut sebagai bapa orang beriman bukan karena imannya ngelebihin semua orang, enggak ya. Bapa itu kaitannya dengan kata Aba yang artinya sumber. Yaitu Abraham adalah sumber bagi suatu keturunan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu kepada Yahweh sebagai satu-satunya Allah yang hidup dan berkuasa. Kita lihat hidup Abraham. Mulanya dia adalah orang dari Ur Kasdim bernama Abram yang tinggal di Haran. Lalu ia dipanggil Tuhan untuk pergi ke suatu tempat yang dia tidak tahu dengan pasti, dengan sebuah janji bahwa keturunannya akan menjadi suatu bangsa yang besar. Padahal memang ia sudah beristri, Sarah, tetapi mereka belum memiliki anak.
Dan Abraham menuruti panggilan itu. Namanya masih Abram waktu itu, ya. Lalu ia memiliki hanya satu orang anak bersama dengan Sarah, yaitu namanya Ishak. Pada saat Sarah sudah sangat tua. Memang dia kemudian punya anak yang lain, ya. Sebelum dia punya Ishak, dia punya Ismail dari Hagar, dan dia juga punya anak-anak dari Keturah, gundiknya, ya. Suatu hari Tuhan meminta agar Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Abraham menuruti dengan tidak kehilangan kepercayaan bahwa Tuhan akan memenuhi janji-janjinya kepada Abraham. Abraham menurut tanpa perbantahan dan tanpa komplain sama sekali. Dari peristiwa ini coba kita bandingkan dengan kita. Ketika sesuatu yang kita peroleh dengan sangat sulit dan tidak mungkin kita peroleh lagi, perhatikan, Sarah nggak mungkin punya anak lagi kan? Kemudian tiba-tiba Tuhan minta, bagaimana reaksi kita? Apa yang akan terjadi dengan iman kita? Coba kita pikirkan, kita punya anak susah payah, ya, di masa yang sudah lanjut usia, bahkan lewat satu mukjizat. Tiba-tiba Tuhan minta, kita mau nggak kasih? Kemudian kita lihat doa dan puasa Daud bagi anaknya dari Batsheba. Daud adalah seorang yang sangat dikasihi Allah. Dan dia sendiri sangat mengasihi Tuhan, Yahweh, dengan selalu menuruti segala perintah dan kehendak Tuhan. Hanya satu kali yang dicatat dalam Alkitab sebagai satu dosa besar, ia melakukan kesalahan ketika dia berzina dengan Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Setelah Uria mati karena rekayasa yang disuruhkan Daud kepada Yoab, Daud menunjukkan satu rasa tanggung jawab dengan mengambil Batsheba menjadi istrinya. Kalau untuk orang yang tidak paham apa yang terjadi sebelumnya akan melihat Daud sebagai sosok yang baik, orang yang bertanggung jawab, orang yang penuh belas kasihan kepada seorang janda, meskipun itu janda cantik. Batsheba kemudian melahirkan anak hasil hubungan gelapnya dengan Daud. Oleh hukuman Tuhan, anak itu jatuh sakit. Daud lantas memohon pengampunan Tuhan dengan berdoa dan berpuasa memohon agar anaknya jangan mati. Setelah berhari-hari berdoa dan berpuasa tanpa makan sama sekali, apakah anaknya sembuh? Dosanya memang diampuni Tuhan, bahkan sudah diampuni sebelum dia berpuasa. Hanya karena Daud menyatakan penyesalannya, tetapi konsekuensinya tetap saja anaknya mati. Dari hal ini kita belajar, siapakah di antara kita yang tidak berbuat dosa? Siapakah yang benar-benar holy, benar-benar kudus, tidak nggak pernah berbuat dosa? Saya yakin semua pasti akan menjawab, saya pernah berbuat dosa. Nah, apakah kita yang juga berdosa ini dengan berpuasa dan berdoa, maka ada kuasa yang hebat sehingga dapat mengubah keputusan Tuhan? Doa dan puasa Daud tidak mengubah keputusan Tuhan sama sekali. Kita juga orang yang sama berdosa dengan Daud. Apakah kalau kita doa dan puasa kita bisa mengubah keputusan Tuhan? Kita renungkan. Kita lihat sekarang kejadian-kejadian iman dalam perjanjian baru. Yaitu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Siapakah Yesus? Semua pasti kita mudah untuk menjawabnya. Apakah Yesus Kristus pernah berbuat dosa? Bahkan ketika dicobai iblis di padang gurun, Yesus tidak berbuat dosa. Apakah Yesus bisa jatuh dalam dosa? Apakah Yesus bisa berbuat dosa? Jawabannya, kalau dia manusia 100%, sebagai manusia 100% dia bisa berbuat dosa. Tapi masalahnya, dia bukan cuma manusia 100%.
Dia juga Allah 100%. Apakah Allah bisa berbuat dosa? Bisa enggak? Enggak bisa. Maka dalam naturnya Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah. Jawabannya Yesus adalah tidak bisa berbuat dosa. Atau istilahnya non posse peccare. Tidak dapat berbuat dosa. Tapi ketika dicobai apakah Yesus tahu dia tidak dapat berbuat dosa? Enggak tahu. Ya. Nanti kalau jelaskan sesinya panjang. Nah, pada waktu menjelang Yesus ditangkap dan diadili secara tidak adil, lalu dibunuh di atas kayu salib. Yesus pergi ke Taman Getsemani dan berdoa dengan sungguh-sungguh di sana dalam rasa takut dan gentar. Apakah hasil doa itu meluputkan Yesus dari siksaan, dari ketidakadilan dan kematian di atas kayu salib? Tidak. Kita perhatikan perkataan Yesus. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Lukas 22 ayat 42. Apakah Yesus ini berdoa dengan iman yang kurang hebat? Apakah Yesus ini kurang sungguh-sungguh dalam berdoa? Bukankah Yesus orang yang tidak berdosa sama sekali? Mengapa doanya tidak menghasilkan sesuatu yang baik bagi dia dari sudut pandang manusia? Apakah Allah tidak dapat mengampuni manusia tanpa penebusan kematian Tuhan Yesus Kristus? Banyak orang menanyakan hal ini. Apakah kalau Yesus nggak disalib, Allah nggak bisa ngampuni manusia? Saya jawab secara singkat saja, nggak bisa. Karena Allah bukan cuma baik, bukan cuma maha kuasa, tapi dia adalah Allah yang maha adil. Jadi karena ada satu orang yang pernah berbuat dosa begitu besar dalam kekudusannya sebenarnya, dan kemudian berbuat dosa, jatuh dalam dosa, yaitu Adam, dia menyeret semua umat manusia ke dalam dosa. Maka Yesus harus mati menebus dosa-dosa Adam dan seluruh umat manusia. Yesus menyerahkan seluruh, di sini kita perhatikan Yesus menyerahkan seluruh keputusan kepada Bapanya sama sekali tanpa perbantahan. Kemudian kita lihat permohonan Paulus akan duri dalam daging. Paulus adalah seorang rasul Kristus yang berasal dari seorang yang tidak percaya asalnya. Dia seorang Yudaism. Bahkan dia menganiaya orang-orang yang percaya pada Kristus. Namun setelah pertobatannya Paulus menjadi seorang penginjil yang luar biasa dan rela banyak berkorban demi pemberitaan Injil dan penggembalaan jemaat yang ditanamnya. Tetapi dalam hidupnya ia diberi suatu duri dalam dagingnya, yaitu utusan setan yang menggocok dirinya. Paulus lalu berdoa, memohon kepada Tuhan sampai 3 kali ia berdoa supaya utusan iblis itu mundur dari dirinya. Tetapi Tuhan tidak mengabulkan permintaan Paulus itu. Pertanyaannya adalah apakah Paulus adalah seorang rasul yang lemah iman? Atau mungkin dia kurang tekun berdoa? Mungkinkah ia terlalu mengandalkan akal pikirannya yang cerdas itu? Apakah Paulus adalah seorang yang kurang penting di hadapan Tuhan sehingga tidak perlu untuk didengarkan? Dan pertanyaan yang paling penting, apakah lewat peristiwa itu Paulus kecewa kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, lewat peristiwa Paulus ini saya perlu mengajak kita untuk merenungkan bagaimanakah sikap kita ketika telah sangat luar biasa melayani Tuhan, lalu ternyata justru mengalami sakit atau pencobaan-pencobaan yang berat. Nah, apa yang dimaksud Yesus dengan pernyataan, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Akan kita bahas dalam poin berikut ini. Hidup orang beriman memindahkan gunung. Apakah sebenarnya gunung-gunung atau penghalang terbesar
di dalam hidup kita. Gunung terbesar dalam hidup kita sebenarnya adalah ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Kalau ada orang percaya pada seseorang, kira-kira apa reaksinya? Yang pertama, dia pasti yakin kepada orang yang dipercaya bahwa orang itu mengasihi dia. Yang kedua, dia tidak mencurigai bahwa orang yang dipercaya itu akan melakukan hal yang buruk terhadapnya. Yang ketiga, dia merasa aman berada dekat orang yang dipercayai itu. Kemudian yang keempat, dia akan menyerahkan, percayakan semua kepada orang yang dipercayainya. Dan yang terakhir adalah dia pasti yakin bahwa orang yang dipercaya akan selalu memberikan hanya yang terbaik. Lantas, mengapa kita mengaku mempercayai Tuhan, Yahweh, Allah yang hidup, tetapi kita masih juga khawatir bahwa Dia tidak akan memberi yang terbaik? Mengapa kita kecewa ketika sesuatu yang Tuhan beri tidak sesuai dengan keinginan kita? Mengapa kita sering merasa tidak aman? Mengapa kita tidak berserah dan percaya bahwa Dia pasti selalu memberikan yang terbaik bagi kita? Lewat pertanyaan-pertanyaan ini, kita perlu merefleksikan ulang. Di manakah iman kita? Bukankah sebenarnya kita adalah orang-orang yang selama ini sering terbukti tidak mempercayai Tuhan? Karena kita seringkali berusaha mau mengatur Tuhan dengan apa yang kita sebut sebagai iman. Maaf Bapak Ibu Saudara, apa yang sering kita rasakan sebagai iman itu bukan iman yang sebenarnya, alias iman palsu, karena didapat dari pengajaran-pengajaran yang salah. Inilah iman itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Iman itu bukanlah tentang sesuatu yang kita harapkan. Iman bukanlah tentang sesuatu yang kita tuju. Tetapi iman adalah dasar dari yang kita harapkan. Jadi iman bukanlah terhadap apa yang kita harapkan, tetapi dasar dari yang kita harapkan. Satunya dasar, satunya tujuan. Iman adalah penyerahan total kepada kehendak Allah. Karena kita sungguh-sungguh mengenal Allah melalui firman-Nya dan bergaul akrab dengan Dia setiap hari. Inilah dasar yang benar dari segala pengharapan kita. Bukan kehendak kita sendiri sebagai dasarnya. Karena itu kita tidak perlu melihat apapun sebagai bukti dari iman kita kepada Allah. Kepercayaan sepenuhnya kepada Allah tidak membutuhkan pembuktian. Tetapi iman adalah keberserahan sepenuhnya akan kasih dan kebaikan Allah. Maka inilah yang terpenting dalam hidup orang percaya, yaitu dia bersandar dan berserah penuh kepada Tuhan, Allah yang maha tahu dan maha berdaulat. Iman yang sejati tidak pernah berusaha mengatur Allah. Iman yang sejati terjadi karena orang mengenal, percaya dan bergaul erat dengan Allah. Itu sebabnya Yesus menegur para murid yang tidak dapat mengusir setan. Karena mereka berusaha mengusir setan itu untuk membuktikan bahwa mereka orang-orang beriman dan hebat karena iman yang mereka miliki. Padahal iman itu adalah iman yang kosong karena bukan didasari oleh pengetahuan yang benar akan kehendak Allah. Dan tanpa keberserahan penuh kepada kehendak Allah itu. Melainkan karena merasa diri mereka sendiri hebat
dan dapat melakukan perkara ajaib dengan kehebatan iman palsu mereka itu. Jika kita sungguh-sungguh mengenal kehendak Allah dan menurutinya, maka tidak ada suatu hal pun yang mustahil bagi kita. Ingat, kalau kita sungguh-sungguh mengenal kehendak Allah dan menuruti Allah, hanya dengan itu cara kita hidup, maka tidak ada satu hal pun yang mustahil bagi kita. Ketika kita bergerak dan bertindak berdasarkan kehendak Allah, maka gunung yang benar-benar gunung pun akan menuruti perintah kita. Karena itu adalah hal yang sesuai dengan kehendak Allah yang Maha Kuasa. Sekali lagi, iman bukanlah sesuatu yang mengatur, apalagi merubah kehendak Allah. Iman yang sejati adalah percaya akan Allah dan menuruti Dia dalam penyerahan dengan sepenuh hati. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Amin. Mari kita berdoa dan kita akan menerima berkat dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh punya Allah yang baik. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Bapa yang maha mengasihi kami. Terima kasih karena kami percaya, ketika kami beriman percaya kepadamu dengan setulus hati, dengan penuh penyerahan, maka Engkau akan mengaturkan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Yang terbaik bagimu adalah yang terbaik bagi kami. Engkau tahu jauh lebih baik daripada pengetahuan kami tentang apa hal yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa, biarlah iman kami yang sejati boleh sungguh berkenan kepadamu. Dan biarlah iman yang sejati ini boleh berdasar, menjadi dasar bagi kehidupan setiap kami, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Biarlah dengan iman yang sejati kami menjalani kehidupan ini dengan penuh berserah kepadamu. Dan kami percaya, Engkau pasti mengaturkan segala sesuatu hanya demi kebaikan kami. Biarlah sepanjang hidup kami melangkah bersama dengan Tuhan, dengan penuh keberserahan diri, dan kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu, kami telah selesai beribadah, kami akan pulang dengan berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita terima berkat daripadanya. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus memampukan kita hidup sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah yang benar, dan kita akan bermenang bersama dengan Dia menerima kehidupan abadi untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Di mana Bapak, Ibu, dan Saudaraku sekalian, dengan Ambasador Online Service pada hari ini pasti terberkati dong dengan pujian dan penyembahan dan firman-Nya hari ini. Sebelum itu ada beberapa pengumuman, yaitu Ambasador Online Service minggu depan diadakan pada hari Sabtu jam 5 sore. Ada renungan singkat yaitu Voice of Hope yang kita akan upload pada hari Selasa dan Kamis jam 5 sore juga. Ada juga renungan berupa video yang kita upload pada tiap hari melalui channel Kingsword pada YouTube, akan diupload setiap harinya. Untuk teman-teman yang masih SMP ataupun masih SMA, kita ada ibadah bersama yaitu bersifat fellowship melalui via Zoom, bisa menghubungi kontak person sebagai berikut. Buat teman-teman yang masih kuliah ataupun yang sudah dewasa muda untuk bekerja, kita punya komunitas yaitu KGC Ambassador. Follow Instagramnya, kita mengadakan IG Live pada jam 11.30 siang hari. Melalui kontak person sebagai berikut untuk menghubungi jam-jam dan jadwal ibadahnya. Demikian ibadah Ambassador hari ini, online service. See you and God bless you.